Dan lu tahu yang paling hina dari itu semua? Dan selain itu dia juga berusaha untuk play victim, teman-teman. Bahkan nggak segan-segan membawa agama. Dan nggak cuma satu agama. Ya waktu kenal dia bilang dia melarikan diri ke pesantren ya kan. Dan menemukan pencerahan dan lain sebagainya. Beberapa bulan kemudian dia posting foto dia lagi dibaptis gitu. Pokoknya segala cara dia pakai. Dan bukan cuma itu hal buruk yang dia lakukan. Dia juga pakai hal yang sangat hina sekali. Dia pakai buzzer ternakan untuk menjatuhkan mantan teman-temannya di komunitas filsafat. Dan tentunya ke gue juga. Dan akhirnya kita track, kita capture, dan salah satu akun ternakannya membuat cerita fiktif tentang gue. Gue dibilang hire PA magang underage, anak pengusaha yang ngemplang pajak gitu. Gila nggak? Gokil. Gila nggak? Ceritanya semuanya dimasukin gitu loh. Masalahnya berkali-kali orang yang ngikutin gue atau Malaka tahu. Malaka nggak pernah punya anak magang, jadi hancurlah semua fitnah itu. Bung filsafat ini dalam memfitnah pun ternyata masih kurang riset. Nah disinilah mulai kebongkar lagi kebusukan yang lain. Salah satu orang yang baik bernama Bung R itu membongkar rencana Syarif ke gua, dari mulai pemerasan, pengecaman, bahkan sampai mau gerakin ormas dengan 2 akunnya, yaitu Warung Rabana yang dia punya dan sekarang sudah diaktif sama dia, dan Syarif Maulana. Dan lu tahu yang paling hina dari itu semua, pembelaan dia apa ketika itu semua keungkap? Dia dengan sangat santainya bilang, yang chat itu tukang rotinya, bukan dia. Jadi segampang itu dia tumbalin orang kecil yang nggak tahu apa-apa buat menutup kejahatan dan kebusukannya. Nah, sampai sekarang orang ini masih aja merasa dirinya korban. Walaupun sudah ada pengakuan sendiri, sudah ada saksi sendiri, segitu banyak bukti yang udah tersebar di media sosial, ya dia masih bisa leha-leha. Cuma karena nggak ada yang bisa nyeret dia ke penjara. Gue mikir maka biarkan seluruh orang Indonesia tahu ada predator bernama Syarif Maulana yang beredar di sekeliling kita, khususnya untuk teman-teman yang ada di Jawa Barat dan Kota Bandung. Dan buat komunitas filsafat atau komunitas seni yang ada di kota itu atau di kota lain, gue cuma bisa bilang berhati-hati. Dia bukan cuma pelaku kekerasan seksual, dia manipulatif, dia pernah punya track record mukulin orang, dia pernah punya track record untuk gorok leher orang. Dan yang gue ceritain ini cuma 10% dari apa yang dia lakuin. Sampai salah satu kejahatan yang paling busuk dan paling mencekam yang gue pikir gak akan bisa dilakukan oleh manusia, sudah dilakukan oleh makhluk ini yang belum bisa gue ceritakan sekarang.